Oke, selamat pagi, salam pemuda, salam lestari. Berjumpa lagi bersama saya Sardi di podcast channel YouTube-nya Kandaya. Oke, baik teman-teman sekalian, senang sekali rasanya kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sekaitan potensi pemuda Sangkarang lagi, teman-teman sekalian. Sebab ada banyak kemudian kreativitas pemuda Sangkarang yang perlu kita up dan perlu teman-teman ketahui semua bahwa di Sangkarang itu jangan berpikir bahwa pulau kita tertinggal. Nah, di sini akan menjadi sebuah momentum pembuktian bahwa anak Sangkarang itu punya kreativitas, punya segudang kreativitas yang perlu kita publikasi kepada masyarakat. Nah, kesempatan kali ini saya kedatangan pemuda-pemuda hebat. Ya, salah satunya kawan saya ini dari teman-teman SOD ya. Iya, Sangkarang Ocean Dive. Dari Sangkarang Ocean Dive. Nah, ini sedikit kita akan berbincang-bincang panjang terkait persoalan kreativitas yang satu ini. Sebab banyak kemudian di Kota Makassar ini senang berwisata di perairan sebelah barat Kota Makassar dan dengan menyelam apa dan sebagainya. Nah, ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Sangkarang Ocean Dive. Nah, untuk bisa mengeksplor lebih jauh, nah, saya akan berbincang-bincang dengan Kakak Mail ya. Kita sebut Kakak Mail biasa istilahnya di Sangkarang. Ya, baik Kakak Mail. Ini teman-teman di Sangkarang sebenarnya nih awalnya bisa terinspirasi membentuk organisasi atau komunitas ini bagaimana ya? Apa karena memang kondisi sosialnya berada di lingkungan pulau atau bagaimana? Jadi sebenarnya awalnya teman-teman membentuk sebuah komunitas dalam hal di Sangkarang Ocean Dive dalam hal ini. Awalnya teman-teman yang kuliah di Kota Makassar yang bergerak khususnya di bidang perikanan dan divers itu kembali ke pulau dan melihat bahwa ternyata di kampung ini atau di Pulau Baralompo ini punya potensi itu, memiliki potensi ini dalam hal keindahan bawah laut, sehingga kita mulai menggarap dalam bentuk organisasi, mulai menggarap keindahan bawah laut ini di Pulau Baralompo untuk diekspos kemudian di publik. Iya tuh, Mike. Ini kan banyak sekali aktivitas. Tetap sebelum kita masuk ke aktivitasnya Sangkarang Dive ini, sebelumnya teman-teman perlu ketahui mungkin ya bahwa Sangkarang Ocean Dive ini kira-kira sudah berdiri sejak kapan ini dalam ini? Sebenarnya pada saat mau diinisiasi untuk pembentukan Sangkarang Ocean Dive itu mulai dari 2 tahun yang lalu. Namun realisasinya itu baru tahun lalu, tepatnya di tanggal 1 Juni 2020. Ya. Berarti ya masih terbilang baru, tapi kemudian sudah banyak aktivitas dan kreativitas yang kemudian teman-teman bisa nanti akan kita tampilkan juga di channel ini. Ada beberapa misalkan pengibaran bendera merah putih memperingati HUT Republik Indonesia. Itu juga teman-teman Sangkarang Dive ini pernah melaksanakan itu di bawah laut. Nah, kemudian juga yang baru-baru ini ada aktivitas yang paling menarik, yaitu adalah transplantasi terumbu karang ya. Itu bagaimana ya? Bisa diceritakan sedikit? Ya, sebelumnya mungkin diceritakan dulu pengibaran bendera itu bagaimana? Kalau tahun lalu di pengibaran bendera, karena tahun lalu itu memang kondisinya pandemi. Sehingga pemerintah mengusulkan bahwa tidak adanya pengibaran bendera di di lapangan. Sehingga teman-teman SOD melihat kesempatan itu untuk tetap memperingatinya, namun dengan gaya yang baru di Pulau Baralompo. Nah, kita rancanglah untuk bagaimana tetap dijalankan pengibaran bendera, tapi di bawah laut. Karena itu di luar dari protokol kesehatan. Iya. Nah, itu juga Kakak Mail banyak sekali saya lihat stakeholder yang terlibat di dalamnya. Itu bagaimana mengkomunikasikannya teman-teman Sangkarang ini? Kalau pengibaran yang tahun lalu, memang yang kita ajak kolaborasi atau kita temani untuk melakukan pengibaran itu Pol Airut. Utamanya Pol Airut. Kenapa? Karena di Pulau Baralompo itu kan ada kantornya. Ya, betul. Sehingga
Polair juga ini dilihat dari perwakilan dari pemerintahan. Terus kita ajak juga pemerintah setempat. Nah, yang kita anggap personilnya atau anggota-anggotanya itu sudah mumpuni dalam hal menyelam, sehingga kita bersama-sama untuk melakukan pengibaran. Iya betul. Apalagi kita ketahui bersama bahwa kita Kakak Mail ini, ya saya pun juga anak pulau. Jadi ya otomatis keseharian kami ini sangat setiap hari bersentuhan langsung dengan yang namanya laut, Kakak Mail ya. Jadi kira-kira teman-teman yang menyelam ini apakah dia otodidak atau dilakukan pelatihan secara khusus, Kakak Mail? Sebenarnya kalau basic ya, orang pulau sudah paham sebenarnya bagaimana menyelamnya. Namun ini persoalan safety-nya, persoalan alatnya, sehingga dari adanya ini komunitas Sangkarang Ocean Dive juga membawa gerakan atau memberikan edukasi kepada masyarakat setempat untuk pentingnya safety dalam melakukan penyelaman. Karena di Pulau Baralompo juga tidak dipungkiri bahwa sudah banyak terjadi kecelakaan kerja dalam penyelaman. Jadi awalnya memang anak-anak sudah paham tentang bagaimana menyelam, kemudian tinggal kita latih untuk penggunaan alat skubanya kita latih untuk skubanya minus 2 minggu kalau tidak salah. Kita intens melakukan pelatihan sebelum pengibaran. Berarti memang ya kita di pulau mungkin secara basically ya kita sudah paham terkait persoalan menyelam, tetapi ya ada juga yang kemudian kita tidak ketahui, dan orang-orang yang mungkin menyelam itu secara dalam dia pasti mempelajari secara teori apa dan sebagainya. Nah, olehnya itu Kakak Mail, saya mau bertanya tapi agak lebih sensitif ini, boleh Kakak Mail? Ya, itu kira-kira di pinggiran laut yang ada di Pulau Kecamatan Sangkarang, khususnya Baralompo, Kodingaring apa dan sebagainya, itu kira-kira kondisi terumbu karangnya bagaimana? Mengingat ya ada kegiatan aktivitas proses pencarian ikan yang tidak ramah lingkungan. Jadi di tahun 2017 kalau tidak salah, teman-teman pernah melakukan penelitian terkait kondisi terumbu karang yang ada di perairan Pulau Baralompo. Dan memang datanya kalau dilihat dari kategori LHK dari sangat baik, buruk dan sangat buruk, Pulau Baralompo ini terumbu karangnya sudah masuk dalam kategori buruk. Sudah buruk dalam banyak hal yang menyebabkan hal itu, termasuk kepadatan penduduk juga itu membuat aktivitas pemukiman atau kepadatan pemukiman itu terumbu karangnya rusak. Tidak ramah lingkungan juga termasuk. Jadi kalau memang kita mau mempelajari utuh khususnya di Pulau Baralompo, karena kita memang garap dulu di sini, itu kepadatan penduduknya memang luar biasa padatnya, sehingga sudah sangat minim kita temukan bibir-bibir pantai, walaupun itu di pulau. Jadi masyarakat di sana melakukan sekitar bisa dikata reklamasi atau penanggulan untuk kebutuhan pemukiman, sehingga orang atau yang berkunjung di Pulau Baralompo sudah agak susah menikmati keindahan pulaunya. Dalam hal ini pantainya kan. Jadi kita melihatnya, kita mengambil dari sisi keindahan bawah lautnya, karena itu kan beda. Sehingga pada saat dicek memang ada beberapa yang rusak, sehingga Sangkarang Ocean Dive ini mengkampanyekan gerakan tentang rehabilitasi lingkungan. Jadi dilihat dulu karang-karang yang rusak, kita lihat yang bagus, kemudian kita lakukan transplant. Ini upaya untuk merehabilitasi kembali lingkungan terumbu karang yang ada di Baralompo. Iya, tadi kan sempat disinggung sekaitan padat penduduk. Boleh diberikan informasi kepada teman-teman bahwa kira-kira penduduk di Pulau Baralompo itu berapa jiwa ya? 4 ribuan. 4 ribuan. Tapi kalau detailnya kan
Saya kurang hafal. Ya, tapi kira-kira 4 ribuan. Iya, 4 ribuan. Itu tergolong padat ya menurut saya kalau dalam skala pulau yang kecil. Iya. Skala pulau yang kecil. Jadi ya teman-teman sekalian, ini kita sudah dapat informasi bahwa salah satu penyebab agak berkurangnya potensi sumber daya laut alam yang ada di sekitaran Pulau Baralon itu karena misalkan adanya pemukiman yang padat yang sejatinya itu bisa dipelihara, tetapi karenanya kurangnya kesadaran, sehingga teman-teman SOD ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi sekaitan proses betapa pentingnya terumbu karang seperti itu. Karena jangan sampai ya 5 tahun ke depan anak-anak kita di sekitaran situ, teman-teman yang khususnya kita pemuda tidak lagi menemukan ikan atau apa ya, karena kan kita ketahui bahwa terumbu karang ini tempatnya ikan bermain-main. Nah kalau terumbu karang ini tidak ada, ya saya yakin dan percaya bahwa ikan juga akan mungkin dan secara tidak langsung namanya. Jadi, nah baru-baru ini teman-teman melakukan transplantasi, itu bagaimana teknisnya Kakak Mail? Apakah sudah disiapkan memang dari darat kemudian dibawa langsung atau dibawa ke diikat-ikat begitu Kakak? Jadi untuk program yang baru-baru ini SOD laksanakan atau eksekusi itu sebenarnya awalnya itu dari dosen Institut Teknologi Bisnis dan Maritim Balikdiwa Makassar yang sering kita temani di pulau untuk menyelam, termasuk juga sebagai orang tua kita lah di SOD yang membina organisasi ini, yang kemudian membuatkan proposal ya, program di kampus untuk bidang pengabdian yang kemudian diusulkan di Ristek Dikti, Ristek BRIN-nya. Alhamdulillah lolos pendanaan. Nah, kemudian itulah yang kita laksanakan mulai dari BIMTEK-nya kemarin pada saat bulan Ramadan, kemudian ini eksekusinya. Namun persoalan teknisnya karena kita instan sebenarnya diskusi dengan Pak Fata selaku dosen pendamping itu bahwa kita mengajukan misi di Baralumpu ini untuk terciptanya coral garden di Pulau Baralumpu. Jadi ada terumbu karang yang benar-benar terawat dan kedepannya kita akan jaga. Ini juga untuk penyampaian untuk masyarakat bahwa ada daerah-daerah khusus yang kemudian ini kita jadikan inti untuk yang kemudian dikembangkan untuk merehabilitasi lingkungan. Jadi tujuannya memang untuk memperbanyak ini. Jadi ini kan gerakan awalnya. Kalau persoalan teknisnya sebenarnya ini bisa dikata metode yang diterapkan oleh teman-teman SOD ini dalam hal transplant itu pertama kali di Sulsel untuk metode artificial vertikal artificial. Jadi awalnya itu teman-teman SOD mengerjakan dulu medianya di darat ya kan, jadi pipa tuh nanti ditampilkan gambarnya. Jadi dikerjakan dulu di darat, kemudian dibawa turun di laut. Jadi untuk bibitnya itu langsung diambil di dekat tempat penanamannya atau tempat medianya itu dekat dari terumbu karang yang masih bagus lah. Kemudian diambil bibitnya lalu dipasang di media. Iya, itu saya lihat cukup menarik sekali kan namanya, karena ya kita terinspirasi sekali ya teman-teman sekalian. Apalagi ya saya dengan Kakak Mailin memang murni besar dan lahir di pulau, tetapi hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu saya kurang paham. Nah, karena kemarin saya lihat teman-teman, ternyata betul ya bahwa perlu ada ilmunya untuk kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Oke, Kakak Mail, ada pertanyaan saya lagi satu mungkin agak sensitif. Kira-kira pemerintah setempat mensupport kegiatan ini? Alhamdulillah mensupport. Support ya. Jadi baru-baru ini kita sudah bicara dengan pemerintah setempat bahwa dalam waktu 1 minggu ke depan
kita akan sosialisasi ke masyarakat setempat, ke warga Pulau Baralumpuh untuk menyampaikan bahwa adanya aktivitas ini supaya aktivitas kapal perahu tidak berada di lokasi transplant. Ya karena mungkin jangkarnya itu bisa rusak juga. Ya betul. Ya, satu lagi Kak Mail, kira-kira SOD nih nanti ke depan akan berpikir untuk melakukan eksplorasi ke pulau-pulau yang lain atau bagaimana? Sebenarnya itu sudah direncanakan di tahun kemarin untuk kegiatan ekspedisi ke Pulau Sangkarang. Namun belum terrealisasi karena persiapan dan kegiatan ini belum selesai karena kegiatan ini juga ditaksir panjang prosesnya dan membutuhkan biaya yang luar biasa. Tapi kalau untuk transplant ini sebenarnya kan ini gerakan awalnya untuk kita rehabilitasi lingkungan kan. Jadi ini ada yang dikasih turun di media vertikal kan ada 10 buah. Ada 10 buah yang namun 10 buah ini belum selesai. Jadi ada media spider yang nanti dekat dari vertikal dan nanti dikasih turun juga. Ya, ini menarik teman. Kita minum dulu ya. Silakan dulu. Ya. Itu semua yang diver itu memang anak-anak pulau memang atau? Jadi awalnya memang kita kolaborasi dengan organisasi-organisasi selam yang ada di kota. Kemudian kita belajar di situ, pelatihan di situ. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini sudah rata-rata memang penggeraknya ya yang atau menyelam itu sudah alhamdulillah asli dari anak-anak Pulau Baralumpuh yang datang ke Pulau Sangkarang. Berarti menarik ya teman-teman sekalian. Jadi ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa anak-anak Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini ya punya segudang kreativitas, punya segudang ide, sehingga ya tak elok rasanya ketika kemudian teman-teman Pulau Baralumpuh, teman-teman Kepulauan Sangkarang pada umumnya ini tidak diberikan ruang oleh pemerintah ataupun stakeholder terkait. Sempat Kang Mail ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton kita di channel YouTube-nya Kandaya, apakah misalkan perlu backup nanti misalkan dinas-dinas terkait dalam hal ini dinas kelautan ya teman-temannya, atau seperti apa, atau kita berikan motivasi terhadap pemuda-pemuda di luar sana bagaimana kemudian merawat lingkungan. Silakan Kang Mail sebagai bentuk closing statement-nya teman-teman. Jadi sebenarnya perlu kita sampaikan di sini bahwa gerakan awal ini sebenarnya prosesnya untuk jangka panjang. Kenapa? Karena di Pulau Baralumpuh ini sudah sangat banyak pihak-pihak yang sebenarnya melakukan transplant, tapi sangat rendah tingkat keberhasilannya. Itu dipengaruhi karena proses monitoringnya yang tidak berjalan dengan baik. Kalau untuk yang ini, insya Allah teman-teman OCD akan fokus untuk itu. Dan karena memang lingkungannya mendukung dalam hal ini, kita tinggal di pulau. Jadi untuk proses monitoring itu nanti ke depannya benar-benar memang kita perhatikan ini. Karena proses evaluasinya memang ke depannya ini bahkan seperti itu. Jadi tidak cuma sampai di sini, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya akan kita penuhi sebarkan ini media-media transplant di Kepulauan Sangkarang. Iya. Kira-kira harapan-harapannya Kang Mail terhadap pemerintah setempat ini atau stakeholder yang bergerak di bidang kelautan dan sebagainya, seperti apa? Sebenarnya kita sangat terbuka dalam hal bagaimana kolaborasi, bagaimana mendukung program untuk kedepannya, karena Sangkarang ini juga kita angkat untuk pariwisatanya. Jadi bukan cuman ekologinya, tapi pariwisatanya juga untuk di bidang selam. Iya, satu lagi Kang Mail, closing statement buat teman-teman di pulau, teman-teman pemuda yang menyaksikan konten kita ini. Bagaimana sih cara merawat alam kita ini sehingga alam kita bisa lestari?
tidak banyak orang ketahui. Jadi di Pulau Baralumpuh itu ada apartemen Fish yang sudah 5 tahun yang lalu diturunkan di laut. Dan betul-betul masyarakat Pulau Baralumpuh menjaga daerah itu. Menjaga daerah itu. Jadi untuk range waktunya yang sudah 5 tahun ini, di bawah itu sudah banyak ikannya. Sudah banyak ikannya. Jadi memang dijaga karena untuk aktivitas penangkapan yang berlebihan itu dilarang di situ. Nah ini nih yang nanti jadi spot untuk mengundang divers di sana untuk menyelam. Ini memang gerakannya pariwisata memang. Pariwisata. Iya, untuk mengangkat pariwisata di Pulau Baralumpuh khususnya. Iya. Berarti menarik ya teman-teman sekalian. Nah itu tadi yang sempat perbincangan kami dengan Kakak Mail. Beliau adalah salah satu pemuda pulau yang tergabung dalam komunitas Sangkarang Ocean Dive yang dimana bergerak di bidang penyelaman. Gitu. Artinya Kakak Mail kehadirannya ini akan merawat laut kita di sekitaran pesisir Kepulauan Sangkarang, begitu teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa, ayo ke Sangkarang. Ya. Kalau mau nikmati Makassar ya jalan-jalan ke Sangkarang. Kalau teman-teman bisa sampai di Baralumpuh, Barancadi dan pulau-pulau luar, di situ sudah bisa kita nikmati. Apalagi kalau malam kita bisa menikmati kedap-kedipnya kota Makassar ditemani dengan angin sepoi dan deburan ombak, sehingga akan menambah nikmatnya suasana malam teman-teman ketika teman-teman berada di Kepulauan Sangkarang. Mari Ki jalan-jalan ke Sangkarang. Selamat kita pada selamat. Jangan Ki lupa komen, like, dan subscribe channelnya YTEB Kandaya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap.